Baiklah. Tolong kasih aku uang buat beli makan. Oke, aku mohon. Kasih aku uang buat beli makan. Oke, terima kasih. Nah, Kasih aku uang buat beli makan. Terima kasih banyak ya. Mungkin $10 nggak cukup. Bisa kasih $100 nggak? APA? Serdestola, buat apa butuh uang sebanyak itu? Aku belum makan berhari-hari. Buat ongkos pulang habis makan. Terima kasih ya, orang baik hati. Ini. Oke, makasih. Tunggu dulu. Kamu mau apa? Aku. Nggak enak aja. Ini cek 5 juta, Future Group. Kamu bisa langsung ke bagian keuangan untuk cairin. APA? Future Group? Cek 5 juta? Iya, ngapain kamu sombong-sombong? Aku nggak sombong. Ini beneran cek. Kakakku kerja di Future Group. Dia karyawan Future Group. Cek dari Future Group, cuma ketua yang bisa buka. Masa kamu punya? Karena kamu nggak percaya, ya udah, lihat aja kamu butuh apa lagi. Aku balas budi ke kamu. Butuh apa lagi? Ayah. Hello, Bulletin. Aduh, kan tahun baru imun? Kakakmu bawa pacar pulang. Kamu juga harus bawa satu pulang. Biar nutup mulut saudara dan teman-teman, denger nggak? Jangan dulu, Bu. Hihi, hello. Gimana kalau kamu jadi pacar sementaraku beberapa hari? Pacar sementara? Ibu saya sangat jago mendesak soal pernikahan. Saya sampai bilang akan bawa pacar pulang saat tahun baru Imlek. Saya belum pernah pacaran. Mau cari di mana? Saya lihat, meski kamu pakai baju compang-camping, tapi raut wajahnya masih lumayan. Saya rasa kalau dibersihkan untuk kamu, seharusnya bisa lolos. Gimana, mau bantu urusan ini? Wah, ini. Hei, kalau mau, saya bisa kasih kamu uang. Cai bayar. Asal kamu mau, saya bisa hitung gaji kamu, sama kayak angkat batu bata. 200 sehari gimana? 1.400 seminggu. Ini, kedengarannya bagus. Tentu saja, angkat batu bata kan capek banget. Kamu temani saya pulang untuk tahun baru Imlek. Makan enak, minum enak. Kamu untung besar. Kamu bilang begitu, saya nggak bisa bantah, lihat kan. Ulangi kalimatnya. Besok ulang tahun ke-50 ibu saya. Saya ajak kamu mandi dulu, ganti baju, sekalian beli hadiah. Ayo pergi. Aduh. Wah, ganteng banget. Boleh sayang, Oak. Ngomong apa sih? Kira, kita kan pacaran palsu. Nggak boleh palsu. Nggak, saya suka calon ketua grup masa depan. Jenius muda seperti itu. Dia diterima di Universitas Kelas Dunia umur 18 tahun. 22 tahun mulai bisnis mobil. Perusahaannya go public umur 25 tahun. Dikenal dunia sebagai dewa mobil. Dialah putra sejati hati saya, sang pangeran kuda putih. Ternyata kamu masih naksir fans saya. Wah, itu sangat menarik. Ya, kamu peduli sama yang kaya dan berkuasa. Kalau gitu aku nggak sanggup bayar. Ayo kita main aja. Gimana pun juga, pokoknya jangan ada pikiran yang enggak-enggak. Kalau enggak, aku bisa batalkan peran palsumu kapan aja. Oke. Kalau gitu kita gandengan tangan ya. Kalau cuma gandengan tangan sih gak apa-apa. Baiklah. Aku mau keluar beli oleh-oleh dulu. Nggak boleh pulang tangan kosong pas ulang tahun ibuku. Oleh-oleh halo. Ketua. Siapkan aku kado ulang tahun 5 juta atas nama Future Group. Akan dikirim ke rumah Song Chun Tang besok. Ya. Ingat ya ketemu nanti. Orang tuaku lebih suka yang manis-manis mulutnya. Dan kamu jangan sekali-kali bilang dirimu pengemis. Bilang aja papamu punya perusahaan. Masih mau mulai usaha juga? Penghasilan tahunannya masih bisa ratusan ribu. Itu bohong kan? Apa bagus atau jeleknya? Kita putus aja habis lebaran. Nggak bisa dibuktikan. BQ, bikin dia senang kalau mau jaga gengsi. Baiklah. Oke, nanti aku transfer dulu 10.000 ke kamu lewat WeChat. Nanti kamu bisa transfer ke ibuku. WeChat menerima 10.000 yuan. Oak. Oh bagus, makasih ya.
Hahaha, Hello. sama-sama. Xiao Wang dari Zhangzuang, sumbangan 800. Zhang Wuquan dari Dong Village, sumbangan 2000. Paman. Anak angkat Wang Ming, 50.000. 50.000 dolar. 50.000 banyak banget, 50.000 aduh. Anakku anak selangku, NHB kamu. Ulang tahun ke-50 Ibu Baptis. Aku pasti datang dong. Aduh anak baik hahaha. Ibu Baptis, ini Jiao sama Bingbing nggak pulang ya? Oh, Bing Bing. Bu, aku pulang. Bu, aku pulang. Bu, aku pulang nih. Wah, ya OR pulang ya, hahaha. Ini ibunya. Aku perkenalkannya. Ini pacarku, Jenderal Lee. Ini ibuku. Hello, Tant. Ini cuma sedikit oleh-oleh. Bagus, 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 bagus. Ibu Tang benar-benar diberkati ya. Kalong menantu ini berbakat. Putih dan bersih banget, Gaga. Kelihatannya kayak orang kota. Untuk orang kota asli. Wah, calon menantuku orang kota. Pasti keluarganya berkecukupan ya. Apa pekerjaan mertuanya? Tante, ayahku punya pabrik sendiri. Ibuku nggak kerja. Seharian cuma belanja atau main mahjong gitu. Wah enak banget ya. Itu hidup mewah yang selama ini aku impikan. Ibu Han dapat calon menantu yang bagus banget. Pasti bisa hidup kayak gitu juga nanti. Jangan lupa sama-sama ya. Ibu Tang. Tentu saja. Kalau aku, Tang Wanbing, jadi kaya. Masa ia lupa sama warga sini? Ekhewan menantu yang baik. Duduk dulu ibu ambil kente. Tunggu dulu. Ibu Baptis, kamu lupa sesuatu nggak? Lupa APA? Ibu Baptis, kamu kan janji sama aku. Kamu bilang kalau Bingbing besar nanti mau dinikahkan sama aku. Kamu lupa sama aku. Bu, kan ibu sudah janji sama aku. Kata ibu, kalau Bingbing sudah besar nanti akan menikah denganku. Ibu lupa ya? Bu, ada masalah apa sih? Bingbing itu kan bukan? Kamu kan sudah punya pacar? Pulang sana, cari yang terbaik buat kamu di Shilibasyang. Yang terbaik. Aku nggak mau. Aku suka sama Bingbing. Kalau nggak bisa nikah sama dia, aku nggak akan menikah seumur hidup. Kalau seumur hidupku nggak bisa menikahi Bingbing, aku gagal jadi laki-laki. Bu, bukannya ibu setuju untuk menikahkan aku? Ibu memang janji sama kamu. Tapi Bingbing ani. Bingbing bilang apa? Dia nggak suka tipe kayak kamu. Untuk Wang Mang, jangan pikir dengan ngeyel ke mamaku setiap hari. Lalu bisa bikin mamaku senang. Kira mustahil. Kenapa mustahil? Menurutmu dia lebih baik dariku? Tentu saja dia lebih baik darimu. Kamu nggak dengar apa yang kubilang tadi? Orang kota, orang tuanya punya pabrik. Apapun lebih baik darimu. Jangan banyak bacot. Kamu pikir aku buta? Tadi kamu nggak lihat? Kamu pulang naik becak. Papaku punya tambang. Aku naik mobil. Masa orang tuanya yang punya pabrik malah naik becak? Oh iya ya, kayaknya mereka tadi pulang naik becak. Bingbing, katanya papanya punya pabrik. Kenapa kamu pulang naik becak? Terus kenapa lagi? Pasti, bohong dan sambang. Bohong apa? Sambang. Iya, Bu. Sekarang ini kan banyak orang, supaya muka, biar bisa pulang kampung merayakan tahun baru. Gak ke bos besar. Katanya cari duit banyak di luar, padahal mobilnya aja sewa. Bingbing, beneran nggak ini? Bingbing, beneran nggak? Enggak. Gimana pendapatmu soal pacar ini? Aku yang milih sendiri. Gimana mungkin aku milih kalau kondisinya jelek? Terus, karena rumah mereka itu pabrik, kenapa kamu naik becak? Aduh, halo. Karena keluargaku cuma punya 3 mobil. Ayahku punya 1, ibuku nyetir 1, aku dulu juga punya 1. Tapi adikku mau pergi reuni kelas. Dia bilang dia nyetir biar kelihatan keren. Jadi aku pinjamin mobilku ke dia. APA? Keluarganya punya 3 mobil? Itu cuma ada di keluarga kaya raya. Kamu punya 3 mobil di rumah? Bukan 3 mobil. Cuma ada 3 mobil yang bisa dipakai di rumahku. Maksudmu pakai bahan ini apa? Karena keluargaku produksi mobil. Mereknya namanya Lausla. Puluhan ribu. Itu bikin aku malu. Ngomong besar banget. Gimana akhirnya? Hahaha APA. Kamu bilang keluargamu produksi merek mobil nomor 1 di dunia. Lausla-gon? Ada APA? Kamu nggak takut ngomong besar dan pamer? Kamu tahu siapa yang produksi Lausla di provinsi kita? Itu diproduksi oleh Southern Province Future Group kita. Kamu bilang itu rumahmu. Itu Neo Group. Tapi Pendiri Southern Province Leitkide. Kargot adalah legenda di dunia finansial. Kamu bilang keluargamu yang nemuin Lausla. HMPH, berani banget kamu pamer kayak gini. Kamu nggak tahu malu banget. Beneran palsu. Lord Teng de Mengina Saudara Kita. Bingbing, kamu jujur aja. Keluarganya kerja apa? Bingbing, jujur aja. Keluarga dia kerja APA? Keluarganya punya pabrik. Kuma bukan buatan Lausla.
Dia cuma bercanda. Aku bercanda. Hahaha. Bingbing, kamu bohong? Keluarga dia punya pabrik? Kalau kamu bohong, percaya nggak? Malam tahun baru kamu bakal diusir? Masa sih, Mama? Kan kamu mama aku. Gimana aku bisa ngomong sama kamu? Aku belum ngomong apa-apa. Aku curiga banget kamu sekarang ada masalah. Wang Meng, maksud kamu apa? Aku tanya ibu baptis aku. Ibu baptis bilang kamu jomblo terus dan gak nemu yang cocok. Sekarang tiba-tiba punya pacar kayak gini. Jangan-jangan kamu kayak orang-orang itu, buat ngalah-ngalihin keluarga pas tahun baru. Sembarangan sewa cowok. Sewa pacar. Apaan sih? Kamu ngomong apa sih? Kamu aja yang baru sewa buat ngalah-ngalihin keluarga kamu. Aku ngomong asal soal ibu baptis. Kamu gak mikir ada yang aneh? Bingbing kan dari dulu bilang, dia suka pendiri Future Talent. Dewa Mobil aja nggak mau nikahin dia seumur hidup. Terus-terusan jomblo. Sekarang tiba-tiba ada pacar kayak gini. Nggak ada masalah? Beneran? Beneran sewa pacar pulang kampung? Nggak masuk akal. Dia malah bilang pacarnya punya pabrik di rumah. Tang Mingming, jelasin ke aku, ini sewa? Jangan tanya, pasti sewa. Mereka nggak kelihatan pacaran sama sekali. Pacaran tuh kayak gimana sih? Kasih tahu dong pacaran yang bener tuh kayak gimana. Ya harusnya pegang tangan, cium, peluk-pelukan. Lah kok aku nggak lihat apa-apa? Itu kan udah kami lakuin di dalam rumah. Emang harus di depan orang luar? Oh, aku ngerti. Mau lihat ya? Oke, aku kasih lihat. Ayo, sayang. Ayo cium satu biar mereka lihat. Makan permen biar aku coba rasa manis di mulut kamu. Aduh. Beneran? Semuanya sudah dicium. Masa sih ini palsu? Aduh hahaha. Masa sih ini bisa palsu? Atau bilang aja, kamu lihat cewek yang kamu suka mesra sama cowok lain. Sakit hati nggak sih? Memangnya kenapa kalau bener? Sewa becak motor, pura-pura pulang kampung buat tahun baru Imlek? Pura-pura kaya. Nipu saudara. Nipu teman, masih punya muka ya? Maksudnya, kalau kamu bohong sama aku, keluarga mereka nggak punya pabrik di kota. Percaya atau nggak? Hari ini aku putus hubungan ibu anak sama kamu. Iya? Kamu bohong sama saudara-saudara kita? Bilang sekarang. Iya, ceritain dong. Katakan. Boleh ganti nama nggak? Duduk yang manis, jangan ganti marga. Permarga Li Mingxiang, pendiri Future Group, julukan Dewa Mobil itu aku. Dewa Mobil. Enggak. Ngomong doang, terus aja ngomong wow. Pagi-pagi makan bawang putih banyak ya? Wah kamu nggak pipis terus foto diri sendiri. Pekerja naik becak motor pulang kampung buat tahun baru. Malu-maluin bilang diri Dewa Mobil. Bisa nyetir nggak sih? Maksudnya, Bisa nyetir nggak? Ngomong apaan sih? Pura-pura jadi dewa mobil? Nggak malu diri ya? Ayah. Siapa yang parkir di tengah jalan? Minggir dari sini. Siapa yang parkir di tengah jalan? Minggir dari sini. Hei, bagaimana dengan orang-orang? Dengar ya, keponakanku, kalau mobilnya tidak digeser, bakal dihancurkan. Hei, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Jangan, kakak. Aduh, hari ini ulang tahunku yang ke-50. Bagaimana dengan pernikahan? Jangan dihancurkan. Nanti sial, aku akan telepon orang untuk menggeser mobilnya sekarang juga. Hei, mobil VIP siapa ini? Ayo, geser, minggir dari jalanku. Itu mobil Tuan Niu. Tuan Niu sudah naik ke gunung. Apa? Cepat, aku harus ke kota mencari kakakku. Minum-minum pernikahan bikin urusan tertunda. kau mau mati? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku akan atasi. Aku akan atasi. Hei anak baptisku, kau tidak bisa nyetir? Geser sekarang. Aduh, ibu baptis. Aku bisa nyetir, tapi aku juga tidak punya kunci untuk buka pintunya. Aku hitung, kalau mobil ini tidak digeser dalam 3 menit, bikin pesta pernikahanmu jadi perjamuan kematian hari ini. Bagaimana, teman-teman? Hancurkan, hancurkan. Jangan khawatir, Bang. Aku akan atasi. Aduh, anak baptisku, cari jalan. Kakak, ayahku, pemilikku, Wang Jinshan. Jadi, beri muka untuk kakak hari ini. Berbaliklah. Nanti aku belain semua orang minum. Enak tidak minumannya? Hai, kamu ngomong apa sih? Kamu suruh aku minggir. Kalian kurang minuman? Dia benar-benar tidak paham urusan manusia. Jangan banyak omong. Hancurkan untukku.
Mau apa? Hei, jangan cari masalah. Santai aja. Aku yang pindahin mobilnya buat kamu. APA? Mau pindahin mobil? Iya, yang punya mobil itu orangnya. Jangan bikin ribet di sini. Kamu cuma karyawan yang pulang kampung naik angkot 3 kali. Nggak bisa nyetir. Gimana mau pindahin? APA? Dia bahkan nggak bisa nyetir? Iya, Bang, dia kan orangnya. Ya, cuma sok jago aja. Si tukang gembar-gembor Tang Bingbing, cepat hentikan orang gila ini. Dia bohongin Bang. Nanti kalau Bang marah dan nyalahin, gimana? Aku nggak bakal kasih ampun. Cuma dia itu orang bodoh yang bisa bohong. Bingbing, cepat putus sama dia. User dia. Jangan sampai kita kena imbasnya. Usir aja dia. Usir dia. Usir dia. Usir. Usir. NRK, kamu berkandaya? Masa nyetir aja nggak bisa? Kamu mau pindahin mobil buat aku? Siapa bilang aku nggak bisa nyetir? Apa yang dia bilang barusan? Kamu percaya sama omongannya? Aku nyetirnya jago banget. Bang, jangan percaya sama dia. Nyetirnya jelek banget. Mobil ini bukan punya dia. Nggak punya kunci mobil. Gimana dia mau pindahin? Dia bahkan nggak punya mobil. Masa dia masih sok mau pindahin mobil? Bingbing, cepat putus sama dia. User dia. Sudah kubilang jangan sok jago. Nah kan. Aku nggak sok jago. Aku bilang bisa pindahin ya bisa. Masih aja sok jago di sini. Mobil ini bukan punyamu. Kamu nggak punya kuncinya. Aku mau lihat gimana caranya kamu pindahin. Hah? Yang butuh kunci mobil buat nyetir itu orang biasa. Sedangkan aku adalah dewa mobil. Hahaha. Haha, bodoh. Masa bisa begitu? Wah, keren banget. Langsung aja lakukan aksinya. Beneran jago nyetir. Masa sih bisa? Masa sih nggak bisa? Ganteng banget. Kamu nggak punya mata? Bim, keluarga Xiaoli beneran buka pabrik. Ada 3 mobil. Seharusnya begitu. Mobilnya sudah aku pindahkan untukmu. Sekarang kamu bisa pergi. Bro, kalau bacaanku benar, itu aksi ngebut, kan? Bisa dibilang begitu. Itu aksi ngebut beneran. Wah, luar biasa sekali. Gimana bisa ada orang di negara kecil ini? Hanya sedikit orang di dunia yang bisa melakukan aksi ngebut. Guru, jadilah guruku. Tolong ajari aku. Hari ini ada pernikahan di rumah mertuaku. Aku nggak ada waktu ngobrol sama kamu. Telepon aku nanti. Oh bagus. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Temu guruku. Temusan guru. Ayo berdiri. Terima kasih guru. Ayo berdiri. Mertuaku lagi ada pesta ulang tahun. Kamu bisa pergi sekarang. Baik, guru. Kalau begitu nanti aku hubungi kamu. Guru, aku pergi dulu. Ayo kita pergi, ya? Kita juga mau terbang. Guru, nanti aku akan telepon kamu. Oke. Apa? Kamu masih mengira aku cuma omong kosong? Apa? Kamu masih menganggap aku sombong? Nggak mungkin. Kalau di rumah punya uang dan mobil, kenapa pulang tahun baru Imlek naik becak motor? Iya, jelas-jelas bisa nyetir. Kenapa masih pulang naik becak motor? Hei, aku bilang kalian ini beneran juga ya? Nggak denger tadi? 3 mobil di rumahnya lagi dipakai semua. Terus gimana aku bisa balik ke rumah mertua? Selalu jaga gengsi. Nggak bisa nyetir mobil orang tuanya? Ani Licia, bukannya tadi bilang keluargamu punya 3 mobil? Ambil 1 aja terus pulang. Hei, tante, mau dengar yang sebenarnya? Yang sebenarnya APA. Karena aku terlalu kaya, aku nggak perlu punya mobil buat cuma jadi pajangan. Bohong lagi. Oh, akun jerdy. Mama angkat, aku akhirnya ngerti kenapa dia nyetir. Kenapa? Karena dia maling mobil. Maling mobil. Kamu maling mobil. Ide bagus. Kamu pasti maling mobil buat dia. Wang Meng, kamu bisa makan sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Apa dasarnya kamu bilang Li itu maling mobil? Coba ceritain. Tadi kamu lihat kan gimana dia nyetir? Dia bahkan nggak punya kunci mobilnya. Dia buka pintunya paksa pakai tangan kosong.
Terus dia starter manual. Cuma maling mobil yang nyetir kayak gini. Oh, iya. Aku nggak bisa bereaksi. Beneran gitu, cuma maling mobil yang nyetir kayak gini. Jadi sekarang ketahuan deh yang sebenarnya. Dia sama sekali bukan anak orang kaya. Dia itu maling mobil. Dia sama sekali bukan anak orang kaya. Dia itu pencuri mobil. Wang Meng, jangan ajak aku bicara. Kamu bilang Li Qiang itu pencuri mobil. Buktinya apa? Ini juga perlu bukti. Tingkah lakunya itu bukti. Zhang Bingbing. Kamu takut orang lain tahu kamu ketemu pencuri mobil? Kamu nggak punya muka, makanya marah. Bingbing, jujur sama mama, si Li Qiang ini ngapain sih? Bikin aku malu. Kamu percaya nggak aku putus sama kamu? Aku jamin nyawaku. Li Qiang mustahil jadi pencuri mobil. Jaminan Nyawamu buat APA? Kamu bilang Li Qiang itu pencuri mobil. Buktinya mana? Bukannya kamu bilang dia anak orang kaya? Pertama kali datang ke rumahmu lebaran. Sekarang ulang tahun ke-50 ibu angkat lagi. Ibu angkat, anak orang kaya ini kasih angpau berapa? Kalau nggak ada angpau, ya kasih hadiah dong. Apa? Ulang tahun ke-50 ibu angkatku, kamu aja nggak rayain ulang tahun. Malu bilang diri anak orang kaya. Di rumah ada 3 mobil. Iya. Kamu buru-buru apa? Kasih angpaonya belum terlambat kan? Pergi kasih angpau ke mamaku. Ah, iya juga. Tante, tolong kasih kode pembayarannya. Aku transfer 10.000 yuan buat angpau. Cuma 10.000. Kamu ini calon menantu. Pertama kali datang ke rumah mertua lebaran. Atau ulang tahun ke-50 mertua. Cuma ikutin 10.000. Apa salahku? Ya ampun, aku ini anak angkat. Aku ikutin 50.000. Kamu kenapa sih? Kalau nggak sanggup jadi menantu keluarga Tang, ya jangan sok, pergi sana. Jadi yang menarik aja, pergi sana. Bukannya cuma dengan uang angpau 50.000, kamu punya kualifikasi apa buat ikut campur? Aku sudah suruh orang siapin hadiah 1 juta, sedang dalam perjalanan. Sejuta kamu. Apa katamu? Hadiah 1 juta. Kamu nggak takut lidahmu kesetrum kalau ngomong besar? Kamu tahu nggak 1 juta itu berapa banyak? Iya, baru buka mulut langsung ngomong besar. $1 juta. Mobil aja nggak mampu beli. Waktu pulang bawa salam tahun baru, naiknya becak semua. Berani-beraninya bilang ngasih hadiah 1 juta? Bingbing, cepat suruh dia pergi. Jangan biarkan dia sama saudara kita malu-maluin. Hei, kamu juga keterlaluan sih. Ngapain kamu membual tanpa alasan? Percaya saja sama aku. Aku nggak akan bikin kamu malu di depan saudara-saudaramu. Aku nggak akan biarkan kodok sok ini membandingkan aku. Bandingin kamu. Kalau gitu cepat keluarin tuh 1 jutanya. Biar aku lihat. Jangan cuma ngomong kosong di sini. Oh, aku akan hubungi sekretarisku. Sekretaris lagi. Kamu kan cuma karyawan yang pulang tahun baru naik becak. Masa punya sekretaris? Mending kamu terbang ke langit aja. Hadiah mewah yang kuminta kamu siapkan. Dikirim kemana? Ketua sudah masuk desa. Sebentar lagi sampai. Nah, kamu bisa kirimkan aku iring-iringan mobil lagi. Mau yang warna-warni semua. Ini ada beberapa preman kampungan. Belum pernah lihat dunia. Aku tanjakin dunia pada mereka. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi. Beneran bisa acting. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Hai, Zepupu. Ada tamu terhormat lagi yang datang. Hei. Jangan-jangan menantumu yang sulung sudah pulang. Ya, katanya dia kerja di bidang teknik di kota. Mandor. Iya, mengontrak proyek di kota. Kayaknya nggak sih? Tante, itu buat aku. Apa katamu? Katanya tadi orang yang naik mobil itu nyariin kamu. Tunggu aja, nanti juga tahu. Mari Ketua. Ketua. Hai, aku beneran datang buat nyari dia. Hadiahnya yang mewah itu mana? Ini dia. Oh, Tante, ini buat rayain ulang tahun ke-50 Tante. Aku sengaja siapin sedikit perhatian buat Tante. Semoga diterima sambil tersenyum. ini. Apa ini? Bisa jadi apa ya? Pekerja yang pulang naik becak. Bisa beli apa? Masa cuma tas, kentang. Hahaha, kakak ipar. Buruan buka lihat. Kan, buka lihat. Buka lihat. Buka lihat. Apa ini? Oh, iya. Apa ini? Ini dia. Ini mobil seharga 600.000 dan rumah seharga $1 juta.
Apa? Ini mobil 600.000 dan rumah 1 juta. Kamu pikir kamu kaya ya? Kalau kamu buka dan lihat, baru tahu. Untuk Lau Chen, buka sekarang. Ayo kita lihat. Buka, 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 buka. buka. Hei, kamu mau apa sih? Aku akan antar kamu pulang untuk tahun baru. Jangan bikin ribut, jangan bikin aku malu. Aku mau tahu apa yang terjadi. Kenapa? Sebenarnya, aku bukan pengemis yang kamu lihat di pinggir jalan, tapi pendiri Future Group yang menyembunyikan identitasnya. APA? Tunggu dulu, kamu ngomong apa sih di sini? Aku takut ada konspirasi. Orang seperti kamu, aku memang pantang menyerah. Tidak akan kapok sebelum benar-benar celaka. Cepat buka tasnya dan lihat. Buka dan lihat. Ayo lihat. Buka, buka, cepat, cepat. Buka, buka. Aku janji akan membukanya. Ini cuma lelucon. Tang Bingbing, jujur saja, dia kerja apa sih? Aku belum selesai. Jangan jadikan aku bahan tertawaan seluruh desa. Ibu Baptis, kamu tidak perlu tanya. Pencuri mobil ini sekarang sial. Sudah jelas. Ada APA? Aduh, Ibu Baptis, lihatlah Tang Bingbing ini. Awalnya bilang ayahnya manajer pabrik. Dia anak orang kaya. Iya kan? Dan ini dia, panggil dia ketua saat ketemu. Seolah-olah dia bosnya sendiri. Satu identitas berganti-ganti. Satu identitas berganti-ganti. Apa ini bukan penipu? Kamu banyak omong. Apa aku penipu? Kamu bisa buka lagi hadiahnya dan lihat. Buka, buka saja. Aku biarkan kamu pergi. Oke, kalau begitu aku buka. Ah, barang-barang. Apa aku benar-benar membukanya? Apa ini? Apa ini? Wah, benar ada sertifikat properti asli, sama kunci mobil. Benar-benar ada kunci mobil. Sertifikat properti. Dia terkenal beneran? Gimana yang aslinya? Beneran kunci mobil, sertifikat properti, Iya, mobil 600.000. Sama rumah seharga 1 juta. Benrenaju. Nggak pernah aku mimpi. Sekarang aku punya rumah dan mobil. Hahaha aduh, anakku sayang. Kamu benar-benar nemuin yang oke buat mama. Wah, Ibu Baptis, jangan percaya. Kamu jangan sampai tertipu sama dia. Ada apa lagi, anak baptis? Sertifikat properti ini juga ada di sini. Kunci mobilnya juga ada di sini. Kenapa aku tertipu lagi? Sertifikat properti dan kunci mobil ini artinya apa? Mau kunci mobilnya? Aku harus beli karung buat beli mainan dariku. Kunci mobil apa? Nggak bisa beli? Sama sertifikat palsu pinggir jalan. Jangan bilang sertifikat properti ini. KTP aja bisa dipalsuin. Iya, iya, iya. Siapa yang tahu kunci mobil dan akta tanahnya asli apa enggak? Palsu ya? Kita laluan. Berani-beraninya kamu meragukan hadiah ketua itu palsu? Udah deh. Jangan sok-sokan di sini. Kalau emang punya mobil, kenapa nggak bawa mobilnya ke sini? Cuma bawa kunci palsu doang. Iring-iringannya di belakang. Sebentar lagi sampai. Lihat sana. Lihat sana. Omongannya makin menjadi-jadi. Iring-iringannya mana? MA, kami pulang. Bu, kami pulang. Wah, putri sulung dan menantu sulungku sudah pulang. Aduh, tamu langka. Hahaha, Bos Tang memang beruntung. Menantu ini benar-benar kaya. Daikota, itu paketnya. Ayah, katanya proyek paket itu sekarang seperti pakai uang. Bu, ini sedikit perhatian dari Jojo dan saya. Semoga ibu sehat selalu. Seperti Gunung Shobinan. Wah, terima kasih. Datang saja sudah cukup. Mau bawa apa? Lebih dari sekadar hadiah. Saya masih harus memberi ibu hadiah yang besar. Hadiah apa? Wah, apa ini? Saya dari keluarga Zhou Guitang. Menantu sulung mengucapkan selamat ulang tahun kepada mertua. 100.000. 100.000? Wah, hahaha. Kamu memang kaya. Langsung 100.000. Jiao ini dapat jodoh yang baik. Sungguh kebahagiaan keluarga Tang kami. Uangnya di kartu. Ambil uangnya, gesek sendiri. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Membuat menantuku yang baik repot. Bermargali, lihat, Tidek. Itu uang sungguhan. Sekali langsung 100.000. Langsung di kartu. APA, uang di kartuku terlalu banyak. Susah untuk dikirim. Li Jing, kenapa kamu di sini? Dia pacarnya Bingbing. Dibawa pulang untuk tahun baru Imlek hari ini. Apa? Dia pacarnya Bingbing? Bu, tadi bilang apa? Dia pacar adikku. Bu, tadi bilang apa? Dia pacar adikku. Iya. Kenapa? Selatoro. Dik, kenapa kamu cari dia jadi pacar?
terus dibawa pulang lagi. Suruh dia jadi pacarmu. Ada apa, Kak? Masalahnya apa? Masalahnya besar. Ya ampun, kok bisa begini? Menurutmu matamu yang mana yang jelek? Kamu cari dia jadi pacar? Dia kenapa? Kak, jelasin dong. Itu mantan pacarku. Aku yang mutusin. Bukan, aku nggak mau diambil sampahnya sama kamu. APA? Dia mantan pacar yang kamu putusin itu? Kapan kejadiannya? Kok aku nggak tahu? Waktu kamu baru lulus, nggak lama pacaran. Aku lihat dia miskin, cupu, dan nggak becus. Terus aku putusin. Jauh APA, kamu bilang ini beneran? Dia miskin dan gak berguna. Dia aku yang putusin. Masa bisa palsu? Nah ini. Aku kira dia manusia banget. Kukira dia orang kota. Nggak nyangka. Ternyata orang kampung. Yang paling lucu, dia bilang mau kerja sambilan buat nafkahin aku. Terus dia beneran kerja. Kampungan banget. Semua buruh itu aku yang putusin. Masa bisa palsu? Sekarang dia kerja aja nggak punya. Nggak lebih baik dari buruh. Apa? Dia lebih parah dari buruh. Sekarang dia ngapain? Kemarin aku lihat dia di kota. Dia lagi menjemes. Pengemis dong. Bukan, dia pengemis. Jauh, kamu bercanda? Dia pengemis. Joe, apa kamu bercanda? Dia itu pengemis. Kalau nggak percaya, tanya aja. Sayang, mereka masih akrab banget. Menantu yang numpang tinggal, kamu kenal dia? Kino, tapi aku bahkan gak mau sebutin teman sebangku yang dulu sekolah. Ternyata dia jadi pengemis. Li Xiang, kalau bilang kamu pengemis, ya jadilah pengemis. Kenapa kamu kilik adik keparku? Sao Gui, kamu memang lebih kejam dari harimau. Siapa yang kasih kamu keberanian buat nanya-nanya, aku di sini. Sok tunjuk-tunjuk aku. Apa? Bilang aku nggak punya nyali buat tunjuk-tunjuk kamu. Kamu tahu nggak kekuatanku sekarang seberapa? Nggak tahu. Coba bilang. Sayang, bilangin. Bilangin biar dia minder. Xing Lu Xiao, karena kamu mau mempermalukan diri sendiri, kalau gitu, aku akan kabulkan keinginanmu. Aku, Zhao Gui, sama kamu dulu sekelas, satu desa, teman sebangku dulu, kamu murid berprestasi. Aku ngiri bodoh. Kamu bilang aku nggak pernah protes. Dan sekarang udah 10 tahun. Keadaan berubah. Kamu si murid berprestasi. Jadi pengemis jalanan. Walaupun aku murid bodoh. Tapi rajin kerja keras. Proyek bangunan di kota. Bangun gedung pencakar langit. Dapat ratusan juta. Bintang-bintang memeluk bulan. Semuanya ada di tanganku. Sekarang kamu tahu kekuatanku. Menurutmu, aku punya nyali buat ngatur-ngatur kamu? APA, bangun gedung tinggi bernilai puluhan miliar. Ini terlalu kaya. Aduh. Terus kamu? Li Chen, gimana mantan pacarku si pengemis itu? Udah dipermalukan belum sama suamiku sekarang? Hahaha. Dia yang mempermalukanku. Kamu tahu nggak kekuatanku itu bikin dia kagum? Dan yang dia punya cuma sedekah dariku. Dia mempermalukanku. Kau tahu tidak? Kekuatanku layak dia kagumi, dan semua yang dia punya cuma sedekah dariku. Apa? Kau bilang semua yang kumiliki adalah sedekah darimu? Oh, kau cuma pengemis yang hidup dari sedekah. Bisa-bisanya bilang prestasiku hasil sedekah. Dasar tak tahu malu. Dasar tak tahu malu. Adik, cerita cepat. Gimana sih cara dia menipumu sampai mau sama dia? Hari ini keluarga. Senak saudara berkumpul. Bantu kamu dapat keadilan. Hukum si jahat. Ini Bingbing. Cepat cerita. Gimana si pengemis ini menipumu? Cepat bilang, Tuan Wang. Bilang, biar kami bantu kamu habisi dia. Kau sudah tak bisa lanjut. Kan? Bukannya kau bilang keluarganya punya pabrik? Ada 3 mobil. Bikin mobil juga. Kau terus-terusan pura-pura. Bonker. Tang Bingbing. Ini pacar bagus yang kau pilih sampai menolakku. Ya, cuma jadi pengemis di jalanan. Pura-pura kaya. Bingbing, cepat cerita. Gimana sih caranya dia bohong padamu? Walaupun aku sekilas dan setetes dengannya. Tapi hari ini aku tegas sama sanak saudara. Aku pasti akan beri keadilan untukmu. Kau tidak bohong padaku. Kenapa tidak bohong? Kenapa tidak percaya? Dia kasih kamu minum apa sih? Ini kakakmu. Kakak iparmu sudah konfirmasi dia cuma pengemis. Kau masih mau lindungi dia. Kalau kau pria bermargali, harusnya punya tanggung jawab. Akui sendiri, apa kau pengemis di kota ini? Berani-beraninya bilang ketua kami pengemis. Kau cari mati. Kamu siapa? Kami kesini buat hukum si jahat. Ada apa denganmu? Aku sekretaris ketua Future Group. Dan dia adalah ketua kami. Saya sekretaris ketua Future Group. Dan dia adalah ketua kami. Hahaha APA. Kamu bilang dia ketua Future Group? Tentu. Kamu gila? Kamu benar-benar bilang pengemis itu ketua Future Group?
Kamu tahu gak identitas Future Group itu apa? ITU Future Group itu orang terkaya di kota selatan kita. Pendiri grup Kargot adalah legenda di dunia keuangan. Harganya bukan cuma luar biasa, tapi juga misterius. Kamu bilang perusahaan ini ketua Future Group? Kalau ini sampai diketahui Future Group, aku akan makan kamu hidup-hidup. Makan hidup-hidup itu urusan kecil. Nanti kita semua kena getahnya. Percaya atau tidak, yang di depan saya ini adalah ketua Future Group. Sudah saya ingatkan, jangan bikin ketua kami marah. Akibatnya tanggung sendiri. Haha, aku jadi takut nih. Kamu cuma mau bohongi kami. Sekarang mau nakut-nakutin kami. Ya? Gak tahu malu, ngeyel banget. Seperti yang kukatakan, aku sudah lama kenal Li Jian. Aku yang tendang dia, aku yang gak mau. Kamu masih mau ngegembor di sini? Iya, istri. Kamu lihat dia mengemis kemarin. Bukannya kamu fotoin khusus? Ambil aja fotonya, habisin dia. Iya. Aku juga fotoin. Sekarang aku tunjukkan. Nih, fotonya di sini. Lihat, dia pengemis tulen. Foto na ada di sini. Lihat, dia ITU pengemis tulen. Haha. Dasar pengemis. Ternyata dia cuma pengemis. Kau pengemis sialan. Aku terdepu. Bunda, aku sudah bilang dia itu penipu. Kamu nggak percaya sama aku? Mana mungkin kamu punya pabrik di rumah? Bisa kasih hadiah 1 juta lagi. Mobil ratusan ribu. Rumah ratusan ribu. Berani-beraninya ngomong apa aja. Jadi kunci mobilnya cuma mainan. Sertifikat properti ini juga palsu. Dibuat di lapak pinggir jalan. Malu-maluin ditaruh di rumah nenek. Kau pembohong sialan. Kau kasih aku barang palsu. Ambil lagi. Tante, ini beneran hadiah 1 juta. Kalau nggak mau, jangan menyesal nanti. Kau pengemis sialan. Kau bohongin aku. Kasih barang kawe. Kau bilang aku bakal nyesel. Bing, cerita ke aku gimana si pengemis sialan ini nipu kamu. Hari ini aku yang urusin dia. Santai aja, adik, jangan takut. Kita semua di sini buat belain kamu hari ini. Iya, kita dukung kamu. Enggak, dia nggak nipu aku. Aku yang mau sendiri. APA, kamu bilang kamu yang mau? Kamu yang mau sama dia? Enggak. Bukan ITU maksudnya. Jadi gini ceritanya. Oke. Biar aku jelasin. Dia bukan pacar aku beneran. Aku sewa dia. Hihi. Dia bukan pacarku yang beneran. Pacarku? Aku sewa dia balik. Sua? Adik desua sama kamu. Kan udah kubilang. Mereka sama sekali nggak kelihatan kayak pacaran. Nggak cocok sama sekali. Aku udah bilang. Dia cuma diundang buat basa-basi sama keluarga. Kamu masih nggak percaya. Tau Bing, kamu hila ya? Kenapa kamu nyewa pacar buat dibawa pulang? Kamu yang maksa. Kamu bilang mau supaya saudara dan teman-teman diam. Terus aku harus gimana lagi? Aku terpaksa nyewa 1. Kamu ini? Aku kesal banget. Gimana aku mau ketemu orang nanti? Kamu bukan Tang Bingbing. Kamu udah mempermalukan keluarga kita. Hai, nggak ada pacar pulang buat tahun baru Imlek. Kamu malah nyewa pacar. Malu-maluin banget. Walaupun nggak bisa nemu cowok lagi, nggak boleh nyewa. Iya, cewek secantik ini nggak bisa nemu cowok, malah nyewa pacar. Malu? Aduh. Pasti si pengemis ini yang nipu adik pakai omongan manisnya. Ayah, Linsya, kamu jujur aja. Gimana caranya kamu bohongi kakak iparku? Apa katamu? Aku bisa kasih kamu aman. Kalau enggak, jangan salahin aku nggak sopan. Udah, cukup. Berantemnya udah. Aku udah bilang, dia nggak nipu aku. Aku yang nyewa dia balik. Oke, aku sewa kamu hari ini. 200.000 sehari. Aku scan buat kamu. Kamu sebaiknya pergi. Nggak usah bayar. Aku suain ke kamu gratis seumur hidup. Nggak perlu bayar. Gue suain buat kamu gratis seumur hidup. APA? Gue bilang udah waktunya buat ini. Masih melindungi gue. Menurut gue, kamu wanita yang baik. Gue rela melindungi kamu seumur hidup. Kamu gila? Kamu kan pengemis. Mau jodohin sama cewek cantik kayak kakak gue aja masih mau. Beraninya dia, jadinya dia kelihatan dermawan banget. Baru kali ini gue lihat orang selevel bejatnya. Kiki kita aja nggak ngelirik kamu. Masa kamu masih merasa layak buat Bingbing? Ibio, lupa dia tadi gimana pindahin mobilnya? Dia itu maling mobil. Nggak bisa ngapa-ngapain.
Oh, Maksudnya maling mobil gimana? Tadi ada mobil parkir di depan pintu, ngeblokir jalan orang. Pemiliknya nggak ada. Dia aja nggak inisiatif pamer waktu disuruh ambil kunci kontaknya. Langsung buka pintunya, starter manual, terus pindahin mobilnya. Kan kelihatan kayak maling mobil. Hello, Licia. Gue nggak nyangka kamu jadi pengemis profesional yang sehat walafiat. Bohongnya itu, ditambah maling mobil. Jujur aja, kejahatan apa yang kamu lakuin? Mobil siapa yang dicuri? Emang mau tahu? Cepat ngaku biar diampuni. Ya udah, gue kasih tahu dulu. Kenapa gue jadi pengemis? Soalnya gue punya duit kebanyakan. Kalau nggak bisa dihabisin, hidup jadi terasa nggak ada artinya. Makanya gue mau kasih duit gue buat nolong orang. Tapi nolong orang itu nggak bisa asal nolong. Jadinya gue pura-pura jadi pengemis di jalan. Lihat siapa yang masih punya kebaikan dan belas kasihan. Bantu dia ubah hidupnya. Nah, ketemulah gue sama Bingbing. Gue lihat kebaikan dia. Makanya gue mau deketin dia. Apa? Duitnya nggak habis-habis buat pura-pura jadi pengemis. Maaf, uangnya nggak habis-habis buat pura-pura jadi pengemis. Betul, aku sama sekali bukan pengemis beneran. Cuma pura-pura. Haha, aduh, ngakak banget nih. Umur gue 20 tahun. Baru kali ini dengar ada orang yang uangnya nggak habis-habis buat pura-pura jadi pengemis. Masih manusia nggak sih lo? Uangnya nggak habis-habis, malah ngacir ke jalan buat pura-pura jadi pengemis. Aku percaya dia. Awalnya bilang mau nafkahin aku sambil kerja part-time. Malah aku yang hampir nggak bisa hidup. Ini lelucon paling nggak tahu malu yang pernah aku dengar. Waktu ketipu sama pengemis, bilangnya dia cuma pura-pura. Nggak tahu malu banget, semuanya gara-gara sewa. Jadi pacar orang. Lo udah mempermalukan kita-kita para lelaki. Berani-beraninya ngomong punya uang berapa buat dihabisin? Leluhur kalian udah ngajarin satu persatu. Orang nggak boleh sombong. Cuma lo aja yang nggak inget? Odar, Li Chen, jangan maksain diri di sini. Cuma bisa ngomong doang. Hari ini ulang tahun ibuku yang ke-50. Jangan bikin malu di sini. Biar kita semua senang. Cepetan pergi sendiri. Pergi aja sana. Minggir, kita kan satu desa. Sekali lagi satu meja. Masa nggak tahu latar belakang lo? Masih aja kecanduan gembar-gembor di sini. Aku malu sama lo. Tang Bingbing, ini semua gara-gara lo. Pergi sana. Mau nggak? Mending lo cepetan pergi. Pergi sana. Tunggu. Siapa yang mindirin mobil gue? Siapa yang memindahkan mobil saya? Siapa ini? Siapa yang memindahkan mobil saya? Taklu. Mobil siapa yang dia pindahkan? Saya punya nyali besar. Berani sentuh mobil gue? Kamu tahu mobil macam apa ini? Kamu sanggup bayar kalau rusak? Apakah kamu Pak Liu? Kamu tidak tahu dia pencuri mobil? Dia cuma mau mencuri mobilmu. Apakah dia masih sanggup bayar? Bilang dia pencuri mobil. Mau mencuri mobil gue. Pak Liu? Bagaimana menurutmu? Dia bahkan tidak punya kunci mobilmu. Dia buka pintu dengan tangan kosong, lalu membakarnya. Langsung pergi mengendarainya. Dia bukan pencuri mobil. Si Wang ini apa? Jangan tampakkan darah di sini. Aduh saya berdarah. Berapa pasang mata yang bisa melihat jelas di tempat kejadian? Bagaimana kamu pindahkan mobil itu dengan kekerasan? Kalau bukan karena banyak orang yang menonton. Kamu sudah mencuri mobil itu sejak lama. Bajingan itu mencuri mobil dan mencurinya di depan mata saya. Lebih baik jelaskan pada saya hari ini. Kalau tidak, kamu mau ditangkap dan masuk penjara. Jangan dengarkan dia. Mobilmu yang menghalangi jalan orang lain. Mobil orang lain tidak bisa lewat. Terburu-buru, saya bantu memindahkannya. Ada banyak pasang mata di sini, tapi mereka semua sedang menonton. Kamu bilang mobil saya menghalangi. Kamu yang pindahkan mobil itu. Seseorang melihatnya. Camulia? Atau kamu yang lihat? Pak Liu, kamu lihat? Dia berbohong. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bersaksi untuknya. Saya bisa membuktikannya untuknya. Aku bisa buktikan ke dia. Kamu punya otak nggak sih, Sinting? Kenapa sekarang masih bela-belain dia? Gue rasa otak lu yang sakit. Sudah jelas mobilnya menghalangi jalan orang lain. Dia pergi bantu pindahin mobil. Kenapa lu masih bikin-bikin kebohongan buat fitnah dia? Kalau bilang pindah, ya pindahin. Lagi pula, walaupun mobil Pak Liu ditaruh di situ, kenapa kamu nggak pindahin? Betul sekali. Mobil gue harganya 500.000 decara. Ini sweet berjalan. Bisa sembarangan disentuh orang kaya kamu? Kamu bilang sendiri. Nak, gimana mau selesain masalah pindahin mobil gue ini? Jangan bilang kamu menghalangi mobil orang lain. Aku bantu kamu pindahin. Walaupun aku benar-benar nyentuh mobilmu. Mobil 500.000. Hebat apa sih? Di rumahku ada gudang. Yang paling murah aja mobil 1 juta. Mobil rusak kayak punyamu males aku lihat. Quitter la Luan. Berani bilang mobilku 500.000 itu mobil rusak. Lucu banget. Pengemis yang hidupnya cuma ngemis.
Mobil 500.000 disebut mobil rusak. Ini mah katak dalam tempurung. Bilang aja. Menurutku kalian ini yang katak dalam tempurung. Identitas ketua itu laksana bulan dan bintang yang terang. Bisa sembarangan difitnah orang kayak kalian? Apa katamu? Dia ITU How You Washington. Dia itu nggak punya apa-apa. Dengan jual diri jadi pacar orang lain. Wah, sama aja kayak model pria di klub malam itu. Disebut juga How You Singen. Perusahaan Fortune 500. Merek mobil mewah nomor 1. Produsen pertama Lausla. Ketua Future Group nggak layak disebut How You Singen? Terus mau disebut apa? Nggak tahu malu, untung dari dulu aku yang ninggalin dia. Sudah Xiaomi, jangan berdebat sama orang-orang biasa ini. Aku suruh kamu telepon biar mereka lihat dunia. Armadanya mana? Kok belum sampai juga? Aku telepon buat ngebutin. Ada tamu terhormat lain yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada kakak iparmu. Sister Tang benar-benar punya banyak kenalan. Armadanya sangat mewah, sepertinya orang kaya dari kota. Tamu terhormat apa yang datang? Aku akan lihat. Aku lihat. Wah, tamu terhormat, apakah Anda datang untuk memberikan ulang tahunku? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ketua, konvoi yang Anda pesan sudah sampai. Ini benar-benar iring-iringan mobilnya. Aku tidak menyangka. Meng, tadi kamu bilang apa? Aku pura-pura kaya. Aku punya 3 mobil di rumah. Itu bohong. Perhatikan baik-baik. Apa aku punya 3 mobil? Tidak mungkin. Mana bisa? Kamu kan jelas-jelas pengemis. Mana mungkin kamu punya iring-iringan mobil? Cuma pria yang bilang dia mendukungku dengan bekerja. Dari mana uangnya buat beli armada mobil? Betul. Aku satu meja denganmu di desa yang sama. Masa aku bilang kino kamu pasti menyewa iring-iringan mobil. Mau mengolok-olok Wan Zun? Ya. Kamu pasti menyewa iring-iringan mobil. Kamu benar-benar nggak mau menyerah sampai akhir. Ambil sertifikat pabrik mobil baru yang akan kuberikan hari ini. Keluarkan dan bayar mereka lihat baik-baik. Ini sertifikat pabrik mobil baru ketua. Sertifikat pabrik mobil baru ketua. Perhatikan baik-baik. Sertifikat pabrik mobil baru. Mobil-mobil ini milikku, bukan sewaan. Masa sih? Mustahil banget beli mobil sebanyak itu. Hah? Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin. Kamu kan orang desa yang miskin dan nggak punya apa-apa. Masa bisa beli mobil sebanyak itu? Ada apa, suamiku? Mobil itu punya dia? Iya, punya dia. Yang bilang mau nafkahin aku dengan kerja part-time. Aku nggak suka. Dari mana duitnya buat beli mobil sebanyak itu? Bagaimana aku bisa punya mobil sebanyak ini? Bukan urusanmu untuk tahu. Bapak Liu ya? Mobil Bapak nggak boleh disentuh kan? Gimana Bapak mau aku ganti rugi? Satu mobil aja harganya jutaan. Total harganya lebih dari 10 juta. Kamu siapa? Masa kamu bisa beliin aku mobil sebanyak ini? Kamu lupa apa yang sekretarisku bilang? Pendiri dan ketua Future Group. Cukup kuat nggak buat beli mobil sebanyak ini? Beneran kamu ketua Future Group? Kakak. Kamu benar-benar ketua grup Future? Mustahil dia tidak mungkin. Mungkin wakil presiden omong kosong. Kenapa bisa begitu? Karena aku tumbuh besar bersamanya. Aku terlalu mengenalnya. Keluarga dia dari kecil miskin. Ibunya tidak tahan hidup susah. Kabur dengan orang lain diam-diam dari ibunya. Dari kecil, makan sayur saja tidak mampu. Akar tahu, makan di pojok saja. Atau aku kasihan sama dia, sesekali kasih martabat. Biar dia cicip daging berlemak. Lalu, dia diterima di King Bay. Tidak ada uang buat uang kuliah. Nangis-nangis masuk sekolah kejuruan. Mana mungkin dia jadi ketua? Li Jia, kamu sendiri bilang, apa yang kukatakan benar? Yang kamu katakan memang benar. Waktu itu juga, kamu memberiku martabak. Aku berusaha sekuat tenaga membantumu, mendukungmu dan membiarkanmu mengontrak proyek, jadi kontraktor, dan jadi kaya. Tapi aku tidak menyangka kamu lupa jati diri setelah kaya. Buat orang kaya, 6 kerabat tidak diakui. Sepertinya aku memang tidak tahan dengan nasib kekayaan. Apa? Kamu yang minta aku mengontrak proyek, jadi kontraktor? Ahaha. Kamu gila? Benar-benar menganggap diri dewa. Serba bisa. Kamu sendiri yang mengaku. Makan saja tidak mampu, masih bisa suruh orang urus proyek. Ya, kurasa pasti cuma omong besar. Dari mana-mana dia tidak terlihat kaya. Mana mungkin dia ketua Future Group? Orang penting sebesar itu. Li Liang, aku kasih kamu kesempatan lagi. Katakan sendiri bagaimana kamu mencuri mobil-mobil ini. Kalau tidak jujur, aku telepon polisi tangkap kamu. Kamu tidak perlu telepon polisi. Aku langsung hentikan semua proyekmu. Kamu percaya semua. Apa? Kamu mau hentikan semua proyekku? Kamu akan tahu setelah aku selesai menelepon. Jangan. Segera hentikan semua proyek Xiao Gui.
Segera hentikan semua proyek Zhao Gui. Hehe, masih pura-pura di sini. Kamu pikir aku takut? Itu aku. Lihat, dia cuma terlalu terlebat. Nggak bisa keluar. Kamu beneran merasa kaya ya? Udah, jangan berani beraninya di sini. Tunggu dulu, kamu bikin mereka semua marah. Aku juga nggak bisa bantu kamu. Mending kamu cepat-cepat pergi. Jangan bikin keadaan makin parah. Meski orang-orang di sini mengecewakanku, tapi aku senang, karena kamu baik dan cantik. Kalau bisa, aku ingin menikahimu. Lihat, ekor rubahnya ketahuan. Wang Mang ketahuan. Ada APA? Sederhana saja, anak ini pasti pengemis. Kuma. Kebetulan dia ketemu Tang Bingbing dan didesak nikah sama ibu baptisku. Terus otak Tang Bingbing panas. Kuma bir dua ratus dola but sua anak ini pulang. Pura-pura jadi pacarnya dan ngeco ibu baptisku. Tapi anak ini jago, mengincar kecantikan Tang Bingbing. Kamu pura-pura. Sakyago, pura-pura kaya. Pengin Tang Bingbing suka sama dia. Sayang banget kalau dinikahin. Itu masalah besar. Terlalu besar. Otaknya nggak dipakai. Ketua Future Group. Orang kayak apa itu? Itu orang finansial terkenal di negara ini. Orang terkaya di dunia. Masa jatuh cinta sama gadis desa kayak Tang Bingbing? Iya juga. Ketua Future Group itu orang kaya-kayak apa sih? Udah banyak cewek cantik di sekitarnya. Gimana bisa datang ke pelosokan ini? Datang buat ngungkapin perasaan ke kakakku. Penipu yang aku usir ini. Kupikir dia nggak punya malu. Betul. Bukannya tadi kamu telepon, mau hentikan semua proyekku? Kok sekarang tenang-tenang aja? Hahaha. Buru-buru apa? Sebentar lagi keinginanmu terkabul. Ya cepetan dong. Biar keinginanku terkabul. Aku terlalu kaya sampai capek. Hahaha. 3. Halo. Apa? Grup Doang mau batalkan semua kerja sama denganku. Kenapa bisa begitu? Bagaimana dengan Zhao Gui? Masih ada di depanku. Kamu mau pamer kalau kamu kontraktor? Mana mungkin. Kamu cuma anak kampung miskin. Masa semangatmu segitu besar? Suruh Grup Doang yang duluan ajak aku kerja sama. Karena bos Grup Doang, Sang Doang, juga dulu didukung olehku. Ngerti nggak? Apa? Kamu bilang Zhang Doang. Mustahil kamu yang mendukung Pak Zhang sendirian. Mustahil banget. Pak Sang itu raja properti terkenal. Berani-beraninya bilang dia juga didukung sama kamu. Itu si lebay. Sekarang umur Pak Sang berapa? Sudah lebih dari 50. Kamu umur berapa? Awal 20-an. Dari mana kamu punya kualifikasi untuk mendukung Pak Zhang? Iya, mana mungkin. Dia 100% ngibul. Terus tadi kenapa baru saja telepon? Grup Debon ini mau putusin bisnis kamu. Ini. Oh iya, suami Doang Zhang Qianjin, kan dia saudari angkatmu? Dia kan hubunganmu. Kamu cari dia. Iya, kok aku bisa lupa soal ini? Grup Doang itu hubungan saudariku. Aku telepon dia sekarang. Hei, Fe. Halo, apakah itu saudari angkatku yang baik? Ada apa, adik? Ada yang bilang apa? Dia itu bos di belakang grup Dewan. Mau hentikan semua kerja sama denganku. Benar enggak? Apa? Ada yang minta grup Doang blokir kamu. Siapa yang berani banget? Ada yang minta grup Doang untuk melarangmu. Siapa yang berani sekali? Dia itu bikas temen sekian pangku. Dulu aku pernah kerja di luar jadi pengemis. Maksudmu dia itu orang penting ayahmu? Enggak percaya? Aku telepon dan tanya ya. Keter la Luan, Sigila mana? Beraninya kau mencemarkan nama baik grup Doangku. Kamu tunjukkan dia padaku. Aku akan datang dan habisi dia sekarang juga. Saudari angkat pergi berantem orang. Tunggu saja. Akan kulihat bagaimana kau mati. Hei, gimana kabarnya? Apa kata suami dan saudari angkat? Saudari angkatku bilang, nggak ada orang seperti itu sama sekali. Dia langsung datang untuk membongkar dan menanganinya sendiri. Benarkah? Nona besar grup Doang ada di desa kita. Itu kan nona besar grup Doang. Itu saudari angkatku. Apa aku ada masalah? Dia pasti datang sendiri. Aduh aku, menanti yang baik. Kenapa muka kamu besar sekali? Grup Doang itu perusahaan konstruksi terbesar di provinsi ini. Kalau nona besar datang ke desa kita, Mari kita selamatkan keadaan darurat. nanti, kamu nggak perlu khawatir nggak bisa hidup. Iya, ini semua berkat muka Zhao Xiao kita. Setelah Tuan Zhao, pasti bilang hal baik tentang kita ya. Jangan khawatir, nanti aku yang atur ini. Setelah selesai, aku akan kasih kerjaan kalian semua di sini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Zhao. Rendah hati sedikit, aku kasih kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan minta ampun. Masih belum terlambat. Sebentar lagi kamu lihat. Siapa yang berlutut dan minta ampun?
Siapa yang berani memfitnah grup doangku? Siapa yang berani memfitnah aku? Nona doang grup, keluar. Kakak, Kakak. Siapa yang bilang itu adalah orang mulia dari doang grupku? Pergi dari sini. dia adalah dia. Kamu bilang kamu adalah orang mulia dari doang grupku. Dan melarang saudara angkatku. Ada masalah? Aku adalah putri tertua dari doang grup. Dia juga adalah penerus doang grup di masa depan. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Pengemis pembohong. Katakan, tadi bukannya mesak akal dan sambal. Kenapa itu begitu penting? Menelepon dan mengancamku lagi. Kukira kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Ini kakak angkatku, Nona Duong Group. Aku sendiri yang membongkarmu. Lihat apa lagi yang harus kamu katakan. Nona Duong Group, dengan segala hormat, kamu tidak berkualifikasi untuk memberitahuku. Biarkan ayahmu datang dan bicara denganku secara langsung. Maaf, kamu bilang aku tidak berkualifikasi untuk bicara denganmu. Minta ayahku datang. Keterlaluan, Zhang Fen. Dia memfitnahmu di depanmu. Itu putri tertua doang grup, tapi penerus masa depan doang grup. Dia malah bilang dia tidak berkualifikasi untuk bicara dengannya. Ini gila. Camus au rencontre. Aku perintahkan kamu sekarang. Segera minta maaf dengan menampar wajahmu sendiri 10 kali. Kalotidak. Aku akan berkata sepatah kata. Kamu tidak akan punya tempat di Provinsi Selatan. Kamu meninggalkanku tanpa pijakan, tempat yang bagus. Lalu kenapa aku tidak memanggil seseorang? Biarkan kamu lihat siapa yang meninggalkan, siapa tanpa tempat. Zhang Doang, kamu dalam masalah. Datang sendiri ke keluarga Tang di Songchun. Oh, nanti ayahmu akan datang dan mengajarimu jadi orang. Kamu bilang baru saja nelpon ayahku? Tentu saja. Aku muak sama kamu, si pembohong. Ayahku lagi di luar negeri. HP-nya mati dan dimatikan. Gak bisa dihubungi sama sekali. Masih mau pura-pura? Iya, kami sudah hubungi ketua sebelum datang. Masih mau pura-pura. Zhang Sen, langsung hajar aja di depannya. Bongkar kebohongan orang ini. Oke, aku yang akan bongkar mukanya. Lihat baik-baik, aku akan nelpon ayahku sekarang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Donggargak. Dasar pembohong, HP ayahku mati. Gak bisa dihubungi sama sekali. Masih mau pura-pura? Harusnya adikku yang turun tangan. Budget dipukul. Langsung tampar muka anjing ini. Berhenti lompat-lompat. Berhenti pura-pura. Aku sampai menipu doang grup. Patahkan kakinya sekarang juga untukku. Lalu lempar ke penjara lagi. Denggagak, waktunya bekerja untuk Nona Zhang. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Li Jiang, jangan kira hanya kalian para penipu. Bisakah kau melawan kemarahan seluruh desa kami? Kau harus tahu ini adalah desa Song. Adat istiadat desa Song diturunkan dari Liangshan dalam kisah pinggir air selama 800 tahun. Sangat kokoh. Ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak semaumu. Jenderal Li, jangan ada konflik lagi. Kau tidak bisa macam-macam dengan mereka. Minta maaf Kapitan Ionia Tertua. Aku akan biarkan adikku berbicara untukmu. Lepakan, aku tidak akan membela penapu ini. Sudah waktunya apa? Kau masih di sini membelanya. Aku tidak membelanya. Aku menemukannya. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Kakak ipar, tolong bantu aku beritahu Nyonya Tertua. Dia mungkin telah berbicara terlalu besar. Dia tidak bermaksud begitu. Aku memintanya untuk minta maaf padamu. Lepaskan dia, ok? Hei Vivai, jangan tanya mereka. Aku baik-baik saja. Sudah waktunya apa? Kau masih mencoba untuk kuat. Kau tahu tidak? Apa konsekuensinya jika memprovokasi grup doang? Itu benar-benar membuatmu tidak punya jalan keluar. Bing Bing. Kemari untukku. Jangan khawatir tentang dia. Kita telah mempermalukannya. Bibi, kau akan tahu sebentar lagi. Bukan aku, Sao Gui, yang membuatmu dan keluargamu kehilangan muka. Cukup. Kau pria besar, kau punya tangan dan kaki, kau bisa hidup bahkan jika memindahkan batu bata. Kau ingin menjadi pengemis, kau masih berbohong, kau terbongkar oleh orang lain, kau masih berusaha membela diri di sini. Kau bilang aku malu. Di belakangku ada grup Duong. Nona Duong, itu saudari angkatku. Bahkan di kota, maka aku juga bisa bertindak semaumu. Kau malah menyebutku malu. Jangan bicara omong kosong dengannya. Patahkan kakinya. Mazukan dia ke penjara. Antican Actu. Pak,
kenapa Bapak di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Ada orang di sini yang memfitnah grup doang kami. Dia mau ngebully aku dan ngerjain abangku. Aku kesini buat lihat siapa yang buta banget. Iya, ayah baptis dan kakakku kesini buat bantu aku melampiaskan amarah. Oh, Zhaogi, kamu juga di sini. Kamu kan yang dilindungi oleh grup doang saya. Siapa yang berani ngebully kamu? Gak mau hidup lagi? Itu dia orangnya. Si pengemis malang itu. Sudah lihat, si pembohong, grup doang yang melindungi aku. Dibandingin sama aku. Kamu itu bahkan bukan semut. Itu dia. Dia juga sombong bilang bakal bikin grup doang putusin nyawa suamiku. Itu tamparan di muka. Bengkak semua. Diam. Ada apa? Kecua. Zhang Duang sudah bertemu bos besar. Zhang Duang sudah ketemu bos besarnya. Iya. Bos besar apa? Kok namanya Zhang Duang? Apa doang grup MU sudah makin besar? Apa kamu mulai lupa diri? Bahkan anjing di bawah. Suka sekali menggigit. Enggak juga. Enggak. Kok, Duang Group didukung oleh bos. Bos itu orang tua kedua Zhang Duang. Zhang Duang akan hidup selamanya. Dexter Lupacan. Oh, Ayah, kenapa kamu? Apa Camus minum minimum Ajeb? Masih saja ditipu penipu. Kenapa kamu ngomong sembarangan? Kamu diam. Ternyata kamu yang menghina bos yang melindungiku. Cepat minta maaf ke bos. Masa sih? Masa dia bisa melindungimu? Ayah, kamu belum minum obat hari ini? Kenapa kamu kelihatan gak sadar? Dia itu pekerja paruh waktu satu desa sama kita. Dan kerjanya juga nggak bagus. Sampai jadi pengemis. Betul, aku masih ada fotonya di sini. Aku tunjukkan. Iya, dia dulu pacar mantan istriku. Aku diusir istriku karena nggak berguna. Diam. Kalian anak-anak durhaka. Kalian bakal celaka. Tahu? Iya. Aya, kenapa Camus hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mau tahu apa yang terjadi? Baik, akan kuceritakan. Kamu tahu Duang Grupku mau mendukung dia. Kasih semua pekerjaan ke dia? Aku tahu kamu bilang padaku. Itu perintah dari bos misterius. Karena kamu ingat, kenapa kamu masih bingung? Tidak. Apa dia bos misterius yang kamu sebutkan itu? Ya ampun, bos misterius yang kamu sebutkan itu dia. Wah, Masa sih? Iya, soalnya bos besar yang minta tolong. Bilang kalau Shaogui itu orang sekampungnya, teman dia. Suru aku Jagandia. Bantuin dia. Kalau nggak cuma aku yang dimintain, makanya aku bantu angkat Shaogui. Bukan Godfather, katanya dia yang suruh kamu bantu aku. Gimana bisa? Dia juga berani andelin Godfather kamu buat ngurusin hal beginian. Diam. Dasar kurang ajar, berani-beraninya nyinggung bos besar. Bukan Godfather. Terus aku jadi bingung. Dia kan cuma karyawan biasa. Terus Godfather yang gak punya duit dan pengaruh. Kalau gak percaya, tanya aja yang hadir di sini. Siapa sih yang gak tahu latar belakangnya? Dia sampai jatuh miskin, ngemis di jalanan. Terus nyewain diri 200.000 sehari. Pulang kampung sama orang buat tahun baru. Tangbing, kamu setuju nggak? Kamu bayar 200.000 buat sewa dia jadi pacar kamu, pulang buat tahun baru. Nah, ini dia. Apa ini? Cepat bilang. Mau bohongi Godfather-nya doang lagi? Ayah. Godfather, dengar nggak tadi? Pria yang disewa 200.000 sehari buat gandeng kakakku. Masa bisa jadi bos besar? Dasar pembohong. Gila banget sih. Godfather-nya doang aja berani dibohongi dan difitnah. Tangkap dia. Telepon polisi, bawa masuk. Kamu yang tangkap. Angkat dia, keluarin. Tangkap, gebuk, kejar, 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 kejar. Tangkap aku. Diam. Kalian benar-benar bodoh. Sudah kubilang, Pak Li adalah bos yang sebenarnya. Berani-beraninya kalian menyinggungnya? Bos besar, aku tidak. Ayah, sadarlah. Jean-Gant Tertipiolet, si pembong ini. Aku lihat dari segala sisi. Dia tidak terlihat seperti orang yang punya latar belakang. Dan ada banyak sekali saksi yang bersaksi. Ayah, hei, seluruh desa kami tumbuh besar bersamanya. Kenal betul dengannya. Hanya kamu yang masih menganggap dia. Tahu kebenarannya. Oh iya, aku tumbuh besar bersamanya. Tentu saja aku kenal betul dengannya. Sejak kecil,
Keluarganya terlalu miskin sampai tidak bisa masak. Ibunya tidak tahan hidup susah, lalu kabur dengan orang lain. Aduh, saat baca, ayahnya sujud meminjam uang dari keluarga ke keluarga. Orang seperti dia, mana mungkin jadi bos besar? Dia tidak mungkin bos besar. Quelle aubergine tu? Camus t'a eu. Kenapa selama ini aku khusus mengistimewakan kamu, memberikan semua proyek terbaik untukmu? Kenapa begitu? Hanya karena Pak Li berulang kali bilang padaku, bilang dia punya persahabatan yang tidak biasa denganmu. Bahkan jika kamu cuma tanah liat, aku akan bantu kamu naik tembok. Aku juga khusus suruh Fan Fin mendekatimu, karena bos di belakangmu adalah dermawan bagi grup doang kami. Wen Feng, kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu? Aku ingat. Kamu memang bilang begitu? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pikir cuma kamu pindah batu bata di lokasi konstruksi. Kualifikasi apa yang kamu punya sampai aku secara pribadi mendukungmu jadi kaya? Benarkah dia? Dia itu siapa sih? Dia benar, ayah. Apa latar belakangnya? Bahkan lebih kuat dari grup doang kita. Apa latar belakangnya? Dia adalah jenius keuangan global. Lixian, Pandiri Future Group. Apa? Dia itu jenius keuangan dunia. Ligia, Pandiri Future Group. Ah, dewa mobil. Ah, masa kamu bisa jadi dewa mobil? Apa? Kamu bilang dia Li Jiang, pendiri Future Group. Kamu siapa? Sebenarnya, aku juga nggak mau terlalu menonjol. Sekarang nggak bisa sembunyi lagi. Apa kamu beneran Jenderal Dewa Mobil? Dia yang jago nyetir lebih dari 320 model. Nyetir sendirian lewat Lop Nur, mengalahkan Raja Eropa Timur, dan Jenderal Dewa Mobil yang langsung dinobatkan jadi dewa? Pengetahuan soal performa mobil. Jadi aku mulai Rose, mengembangkan merek sedan ini. Iya. Sejak itu, teknologi pembuatan mobil luar negeri jauh lebih maju. Bikin mobil domestik kita nggak bisa angkat kepala. Sampai Dewa Mobil lahir. Bikin Rolls-Royce yang bikin dunia kagum. Semua berkat Dewa Mobil. Aku nggak nyangka kamu ternyata Dewa Mobil. Apa dia beneran dewa mobil? Aduh, bukannya kamu sangat kaya? Anak mantu yang seperti apa? Mobil mewah yang baru kamu kasih ke aku tadi. Semua rumah mewah itu asli. Tentu saja, Tante, asli, hehe. Tapi kamu nggak mau dan balikin ke aku. Ya udah, nggak ada hubungannya sama kamu. Aku nggak. Oh, anak mantuku yang baik. Apa mama cuma bercanda tadi? Sekarang bisa kamu antar. Mama langsung terima. Mama terima dengan senang hati. Tant, hadiah jutaan, itu yang bisa kamu minta. Kamu sudah lewatkan kesempatanmu. Nanti nggak bisa lagi. Enggak. Aku bingung sama omongan mereka. Kamu? Aduh, enek baptisme. Atau kamu cepat-cepat minta maaf ke dia. Apa yang mau kamu lakukan? Biar aku yang minta maaf ke dia. Sujud ke dia. Ibu baptis, jangan tertipu sama dia. Dia sudah ketahuan kelemahannya. Dia palsu kelemahan. Kelemahan APA? Cacat apa? Aku juga suka mobil. Aku pernah ke pameran mobil. Aku pernah lihat dewa mobil. Dewa mobil itu pakai topeng emas. Kayak dewa yang turun dari langit. Dia itu apa? Masa bisa jadi dewa mobil? Kamu. Jangan pernah tunjukkan wajah aslimu ke Dewa Mobil. Karna fanatisme. Dia takut diganggu. Jadi di mana-mana dia menjaga profil Honda. Masa kamu bisa sombong-sombong kayak dia, menyebut diri Dewa Mobil? Dia itu penipu. Hei, iya. Pasti dia palsu. Camus. Kalian benar-benar bikin aku kesal. Ayah, kenapa kamu kecewa? Ayah, kenapa kamu? Ada APA? Ketua kena serangan jantung. Siapa di antara kalian yang bawa obat? Obat. Bukannya kamu bawa obat? Obatnya di mana? Aku cari dong. Kenapa enggak? Ketua lagi darurat. Masa aku bisa lupa bawa? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo, tolongin semua. Kakak, aku ikut ya. Kamu jaga baik-baik dia. Kalau ayaku ada apa-apa. Aku akan bunuh dia. Itu kakakku. Hei, dengar tadi? Kalau kedua ada apa-apa, kamu mati. Nyawanya pun tak cukup bayar. Nyawamu saja tidak cukup untuk membayar. Kalian benar-benar nggak kapok ya. Bendo, masih di sini karena kau, ketua sampai tangannya kakinya bermasalah. Akhirmu sudah dekat, belum tentu. Aku lihat, aku kebanyakan nonton sandiwara. Cuma ngomong doang.
Zhao Gui, aku benar-benar nggak nyangka kau sebodoh ini. Kau sudah lupa proyek teknikmu. Fakta bahwa proyek itu dihentikan oleh Doang Group. Terus kenapa? Ketua itu karena tipu daya dan guna-gunamu. Jadi, dia mengambil keputusan ini. Tunggu sampai dia sadar. Dukunganku akan segera dipulihkan. Saat itulah kau mati. Kalau gitu, kita lihat siapa yang mati. Hahaha, ayo pergi. Apa ketua? Hei, sebenarnya, aku mau bantu kamu lanjutin adegan ini. Tapi nggak nyangka ada lika-liku begini. Haha. Kalau gitu, aku duluan ya. Kalau butuh bantuan lain waktu, silakan hubungi aku di Future Group. Hey, kamu beneran supir? Memangnya penting kalau aku dewa mobil dunia? Penting. Tentu saja penting. Kenapa? Karena dewa mobil itu, dia idolaku. Mimpiku yang terbesar adalah menikah dengannya. Haha. Mimpimu itu menikah sama supir. Tahu. Kalau gitu, mimpimu agak gede ya. Aku tahu ini mungkin agak menggawang-gawang. Tapi bahkan kalau aku bisa ngobrol sebentar sama dia, foto-foto bareng, aku sudah sangat puas. Oke. Kalau gitu aku foto sama kamu ya. Sini. Tapi kamu beneran supir? Kamu beneran supir? Aduh, dia cuma pembohong. Masa kamu masih percaya sama dia? Kalau dia beneran dari Future Group, kalau ketuanya itu dewa mobil, cewek kampung kayak kamu bisa lihat kamu lagi? Kamu pikir semua orang sama dangkal dan materenya kayak kamu? Iya, gue emang dangkal dan matre. Gue punya 80 karyawan yang kerja buat gue. Gimana dengan kamu, Mandor? Coba tunjukin kekuatan yang bisa kami lihat. Ya, tunjukin aja kekuatanmu biar kami lihat. Hey, Jiao Jiao Kak Gue. Ya? Jangan buang-buang waktu sama si pembohong ini. Bantuin gue urusin masalah hidup gue dulu. Bos, ada masalah besar apa sih? Kak Gui, masa kamu nggak tahu? Gue dari dulu suka sama Bingbing. Ya? Awalnya gue mau pinjam momentum ultah ke-50 ibu angkat gue hari ini. Gue mau lamar Bingbing. Pas banget, kebahagiaan ganda. Iya, gue lihat Mauzi sama tante kecil gue. Memang pasangan yang seresai. Ini jodoh yang ditakdirkan. Haha. Kalian semua dukung usaha sekolah menyetir abang, kan? Dukung, pasti dukung. Dengan orang yang masih muda kayak kamu, bisa dibilang cukup menghargai gue, hahaha. Ya sudah, hei, ibu angkat. Ibu setuju enggak? Gue sih setuju. Bingbing. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin gue mau nikah sama kamu. Tang Bingbing, kamu sengaja nentang gue ya? Kamu ikat tiga kaliuranam, seluruh keluarga Odar setuju. Kenapa kamu nggak setuju? Perkawinan gue urusan gue sendiri. Nggak ada yang boleh janjiin. Kamu bikin gue kesel banget. Kamu pasti nggak suka. Penapu yang kumasua dua ratus yuan. Perkawinan saya yang atur. Nggak ada yang bisa janji. Kau bikin aku kesal. Kau. Apa mungkin kau suka si pembohong yang nyewainnya cuma 200 yuan? Iya, meskipun aku suka dia, aku juga nggak mungkin nikah sama kamu. Bingbing, kamu bodoh ya? Ayah Tuan Muda Wang itu Raja Batu Bara. Di rumah, punya mobil dan rumah. Bukannya berkah buat kamu kalau nikah sama dia? Kamu ikut bajingan ini? Mau bikin seluruh desa ngetawain kita? Aku nggak setuju, Bingbing. Kamu nikah sama pembohong yang cuma bisa bohong ini, aku lebih milih Mengzi jadi menantu aku. Atau ibu mertua yang bijak, aku akan minta ayahku siapin mas kawin. Langsung dikirim ke ibu mertua. Kakak gue Jiao Jiao. Kalian masing-masing satu mobil. Waduh. Anak mantu yang baik. Anak mantu yang baik. Kenapa Deng Bingbing nikah sama aku? Nanti kamu jadi ibu aku. Tambang batu bara apa yang aku taruh di rumah kita? Villa, mobil, semuanya buat kamu. Pokoknya senang-senang aja. Waduh, janji ya. Sudah deal. Hahaha. Ibu, kamu ini. Sahibit APA pun tipu maslahatmu. Cewek yang kamu suka cuma bisa jadi istri aku. Dan kamu cuma bisa jadi pecundang sejati. Aku Pikandeng, apa kamu merasa di rumahmu ada tambang batu bara? Sangat kaya. Hebat ya? Ada apa? Iri atau cemburu? Kamu percaya aku? Suruh ayahmu datang ke sini dan minta maaf ke aku sendiri? Suruh ayahku datang ke sini sendiri buat minta maaf ke kamu. Aku nggak tahan lagi. Aku pengen banget ngungkapin semua mereka dan masuk penjara. Waduh si gila ini. Lepasin aku, anjing kampung itu. Jauhkan dia dari aku sekarang. Jangan. Lagi pula, dia udah ngomong sampai segitunya.
Berarti kita harus tempeleng dia sendiri. Anak senang. Bukannya tadi kamu mau ayahku datang ke sini dan minta maaf ke kamu? Aku kabulan. Aku akan telepon ayahku sekarang juga. Suruh dia ke sini. Aku mau lihat. Dia mau bunuh kamu atau minta maaf ke kamu? Tante Nyong Baik. Aku akan telepon ayahku sekarang juga. Suruh dia ke sini. Mendingan lihat dulu dia mau bunuh kamu atau enggak. Minta maaf lagi sama kamu. Pukul. Pak Wang, soal film saya. Bantuin masukin beberapa juta saja. Kamu benar-benar mau aku yang nyoblos? Tentu saja, aku sama si rubah kecil ini. Siapa yang narik investasi terbanyak, dialah yang jadi pemeran utama. Aku punya kesempatan buat langsung tenar lewat acara ini. Halo, Nak. Ada apa, ayah? Dua hal. Hal pertama yang aku lakukan. Ibu baptisku udah setuju sama lamaranku. Katanya dia janji mau nikahin Bingbing sama aku. Tapi hal kedua, Ada orang gila di sini. dia nggak cuma mau merebut Bingbing dariku. Dia juga bilang mau telepon ayah ke sini buat minta maaf langsung sama dia. Aha. Ada yang berani merebut cewek anakku, mau minta maaf langsung. Kamu tunggu. Ayah langsung ke sana. Lihat itu orang gila yang mana. Langsung diseret ke tambang batu bara dan dikubur. Oke? Ayah. Pak Wang, apa yang bikin Bapak marah banget? Oh, si kecil. Bukan nggak mungkin buat investasi. Gimana kalau kamu cari kamar sendiri? Kirimin nomor kamarnya ke aku. Nanti ayah dateng dan ngobrol sama kamu kalau udah selesai. Oke. Terima kasih Pak Wang. Terima kasih Pak Wang. Pergi jemput orang. Siap. Kau, tunggu dulu. Ayahku akan segera datang. Aku mau lihat bagaimana dia minta maaf padamu. Hahaha, Oak. Aku akan tunggu. Hey, men. Dia bilang ayahnya punya tambang batu bara, kan? Ya, ketua. Oak. Kamu panggil aku ketua klub batu bara. Aku akan tanya dia, si Wang ini bisa apa? Ya. Apa katamu? Kamu bilang mau panggil ketua dewan pengelola batu bara? Iya, kenapa? Hahaha, kayaknya kamu udah gila. Kamu tahu, ketua dewan pengelola batu bara itu orang besar macam apa? Bahkan kalau ayahku punya 3 tambang batu bara, aku aja nggak cukup level buat duduk semeja dengannya. Kamu ini siapa? Biar kulihat kalau dia nggak peduli sama sekali. Nggak tahu apa-apa. Semua orang punya uang di tambang batu bara ini. Di antara orang kaya, hanya yang terbaiklah yang bisa ngobrol sedikit dengan dewan pengelola batu bara. Dia bahkan pantas dapat sepeda. Bisa kenalan sama ketua manajemen Amerika. Apalagi cuma nelpon ketua manajemen Amerika. Aku juga. Umurku 50 tahun. Belum pernah lihat orang yang seenaknya kayak gini. Beneran berani ngomong apa aja. Nggak bisa diandalkan. Kamu nggak takut ditertawain orang? Aku bisa lihat. Kamu beneran lagi ngomong besar? Mending kamu cepat-cepat pergi. Ayah Wang Meng itu awalnya jagal babi. Sifatnya buruk. Kalau dia datang, kamu nggak bisa pergi. Sebelumnya aku mau pergi. Tapi tiba-tiba aku sadar, aku rasa kamu baik banget. Jadi aku akan tinggal, menikahimu, dan melindungimu. Keluargaku nggak akan setuju sama kamu. Nggak apa-apa, sebentar lagi. Semua orang akan tahu siapa aku. Ketua manajemen Amerika bilang dia akan segera sampai. Ketua. Presiden Komisi Amerika bilang dia akan segera sampai. Ya, oke. Apa katamu? Kamu benar-benar nelpon Presiden Komisi Amerika? Hei, mana mungkin? Kita aja nggak ada yang punya nomor telepon Presiden Komisi Amerika. Masa dia punya? Tentu saja aku tahu itu mustahil. Aku kan lagi ngejek mereka. Haha, aku nggak tahan. Hari ini aku harus buka kedok para pembohong ini. Masuk penjara. Betul. Biar dia tahu apa artinya mati tapi tidak mati. Kenapa kamu melakukan ini? Haruskah kamu memperburuk keadaan? Oh, jangan khawatir. Hari ini akan jadi momen terbaik dalam hidupmu. Mereka yang menertawakanmu, meragukanmu, bahkan mencoba menyerangmu dan mereka yang menindasmu, pada akhirnya akan menyesal karena kurangnya wawasan. Kalian semua lihat kan? Belajar lagi. Orang yang tidak mampu,
tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa menipu seorang gadis? Itu kain yang kamu keluarkan dari sakumu? Ah, pujian, gombalnya besar sekali. Kalau ada cewek yang suka kamu, yaitu buta. Awalnya aku memang buta. Tapi untungnya aku sudah lama mengusirnya. Sekarang masih mau mencelakai adikku. Oh iya, Peng Peng. Kamu suka mobil jenis apa? Aku suka mobil jenis apa? Ayah, Maksudmu apa? aku akan kasih kamu salah satu mobil yang kamu suka. Yah, lebih baik kamu berhenti membual. Kamu pikir mereka belum cukup menertawakanmu? Beberapa hal harus dipercaya dulu baru jadi keajaiban. Ayo, katakan padaku. Terus kalau aku lakukan? Aku suka mobil sport. Oak, dealer mobile sport. Kalau gitu aku kasih kamu mobil sport. Hei Xiaomi. Telepon sekarang. Pesan sebuah mobil sport mewah. Iya. Parenti membual. Lagi pula aku nggak akan menyetirnya. UPS, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa nyetir. Aku yang akan antar kamu. Siapa yang nakali anakku, minta aku minta maaf. Siapa yang nakalin anak gue, minta minta maaf. Pap kamu datang. Oh Pak Wang. Hahaha PAK Wang. Masih manggil Pak Wang, mulai sekarang, kita semua besan. Waduh, iya. Aduh, halo Besan, haha. Yang nakalin anak gue tadi, yang teriak-teriak ke gue gimana? PAP, dia tuh. Paman Wang, kamu kenal dia? Masa gue kenal orang kecil kayak gitu? Kamu nggak kenal dia? Dia juga bilang tanpa malu. Cuma perlu telepon, kamu bisa datang dan minta maaf sendiri. Kamu bilang bisa bikin gue minta maaf ke kamu. Iya, gue bilang. Terus gimana? Sekarang gue udah di sini. Gimana kalau gue nggak minta maaf ke kamu? Gue yakin kamu bakal minta maaf ke gue. Cuma ya gue nggak bakal terima. Jangan sok-sokan punya aura protagonis. Cuma bisa judi di sini. Gue bakal minta maaf ke kamu. Kamu masih nggak mau terima. Iya. Sial. Masalahnya, gue ada di sini. Gue nggak bakal minta maaf ke kamu. Kamu bisa ngapain, kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain ke gue? Nah, gue yang bakal mulai ngapa-ngapain ke kamu. Why Pap? Dan dia sombong bilang bisa bikin ketua Dewan Batu Bara dateng ke sini. Kenapa dia masih bisa telepon ketua pipa batu bara? Bisa-bisanya ngomong seenaknya. Gue aja nggak tahu diri gue siapa. Pak Yan, mobil sport yang kamu mau udah dikirim. Yang mana yang kamu suka? Pak Yan, mobil sport yang Bapak inginkan sudah tiba. Yang mana yang Bapak suka? Ketua. Bing, ayo kita pergi. Mari lihat mana yang kamu suka. Ah, beneran nih? Mobil-mobilnya sudah dikirim semua. Masa sih bohong? Ayo kita pilih. Tunggu. Apa? Mau kabur? Kata gua. Hari ini mau gimana pun, lu harus minta maaf ke gua. Tapi sebelum itu, lu harus kasih gua beliin mobil buat calon istri gua dulu. Pelan. Masih aja ngomong kosong. Hari ini gua bunulu. Pak. Santai aja. Anak ini ngebully lu dan nantangin gua. Kenapa lu mazi perte en kondia? Pak, kucing main sama tikus kan selalu bikin tikusnya mati pelan-pelan dulu. Hari ini gua juga mau mainin dia pelan-pelan sampai mati. Si orang ini, barusan sok jago di depan cewek yang gua suka. Bilang mau kasih dia mobil. Sekarang nggak tahu mau beli mobil sewaan yang mana. Suruh mobil dateng. Hari ini gua harus lihat dia ngirimnya langsung. Biarin dia sombong dulu. Oke deh, dangereux lui. Jangan sentuh dia. Pergi lihat Bing. Ayo. Pak, kita juga ikut. Mau lihat apa lagi trik yang bisa lu mainin hari ini? Ani. Lihat mana yang kamu suka. Kamu serius ya? Ya jelas serius dong. Coba lihat. Kayaknya bagus nih. Yang ini aja. Tunjukin kontrak pembelian mobilnya ke mereka. Iya, tentu saja. Pak, perlu kontrak pembelian mobil? Pak, butuh kontrak pembelian mobil? Harus ada kontrak pembelian mobil.
Mau beli mobil kan? Kenapa nggak butuh kontrak pembelian mobil? Tunjukkan kontrak pembelian mobilnya padanya. Surya Tanda Tangon. Tentu saja, ayo, kasih kontrak pembelian mobilnya. Oak. Anda sudah menandatangani kontrak pembelian mobil. Setelah membayar mobilnya, kami bisa kasih kunci mobilnya. Oak, pembayaran Xiaomi. Berapa jumlah penuhnya? 1,28 juta cicilan pertama 320.000. Pembayaran penuh. Tunai atau kartu kredit? Langsung tunai. Seseorang baru saja bawa 1,28 juta ini ke sini. Debit langsung. Apa? Katamu ada uang tunai 1,28 juta di mobilmu? Wallen, keluarga mana yang nyimpan lebih dari 1 juta yuan tunai di mobil setiap saat? Sudahlah, dia orang terkaya di dunia. Kata dalam tempurung, mana bisa kita tahu kekayaan dunia yang sebenarnya? Oke, aku lihat hari ini. Apa dia punya uang sebanyak itu? Kalau dia bisa keluarkan, aku langsung sujud di tempat. Panggil dia leluhur. Hey Boss Toko, itu yang kamu bilang? Tunggu sebentar. Kamu akan lakukan apa yang kamu katakan. Oke, keluarkan. Aku kasih kamu 1. Tapi kalau nggak bisa keluarkan gimana? Kalau aku nggak bisa keluarkan, terserah kamu. Oh, kalau nggak bisa keluarkan, kamu tidur di tanah dan belajar menggonggong. Keluar dari desa. Jangan mempermalukan diri di sini. Oh. Bos, uangnya sudah sampai. Bos, uangnya sudah sampai. Bisa dipesan. Oak. 10.000, 23.000. Aduh, banyak banget uangnya. Aduh, seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Masa sih? Masa dia punya uang sebanyak itu? Pasti palsu. Gajinya cuma 3.500 sebulan. Masa kerja seumur hidup bisa dapat uang segitu banyaknya? Iya. Pasti palsu. Ini dia. Nggak kurang, nggak lebih. Totalnya 1,28 juta. Cewek cantik. Jangan percaya dia. Dia itu pembohong. Masa dia, si pengemis, bisa punya uang sebanyak itu? Uangnya pasti palsu. Enggak, semuanya palsu. Itu sih gampang. Kita semua bawa detektor uang. Tinggal dicek aja, pasti ketahuan. Ambil detektor uangnya. Ini yang asli? Ini yang asli? Uang asli? Beneran asli. Uang sungguhan. Tidak, dia pasti punya koneksi, kan? Punya koneksi atau tidak, sebentar lagi kamu akan tahu. Hei, kalau uangnya sudah oke, bisa ambil mobilnya, kasih kunci mobilnya. Oke, bos. Pergi kasih kunci mobil dan kontrak pembelian ke bos. Bing, mulai sekarang mobil ini jadi milikmu. Kamu benar-benar kasih aku mobil? Tentu saja asli, ini bisa palsu, ini ambil. Nanti gimana? Kamu bisa jalan-jalan naik mobil sport idamanmu. Tapi aku belum bisa nyetir. Gak apa-apa, nanti aku antar kamu ke kota, ke sekolah nyetir buat belajar nyetir. Oke, makasih. Oh iya, Sao Gui, barusan kamu bilang apa? Asal aku bisa keluarin uangnya, kamu tinggal pukul aku. Kamu masih mau panggil aku leluhur kan? Kamu kebanyakan mikir. Aku bisa dapat jutaan dalam sebulan. Aset tetap ditambah kartu ban totalnya puluhan juta. Uangmu itu apa sih? Mau aku tunjukin juga? Uang receh segini aja layak dipamerin. Jadi kamu mau nipu? Aku nipu. Pukul aku. Ngomong-ngomong, bukannya barusan kamu bilang, suruh bos Call City, Tuan Wang, minta maaf ke kamu, dia baru bawa 80. Cepat suruh orangnya minta maaf. Bocah, udah selesai pura-puranya. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Anak muda, sudah selesai berpura-pura. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Hah? Kamu yang harus bersin urusan sama gue. Gue tetap bilang, kamu nggak pantas dapat apa-apa. Gue nggak pantas? Cuma dengan uang $1 juta yang kamu kumpulin. Kekayaan yang bisa gue keluarin, bakal bikin rahangmu copot. Waduh, beneran gitu? Kalau gitu, keluarin. Gue mau lihat gimana caranya kamu bikin gue terpukau. Hei, bukannya tadi kamu bilang, mau telepon ketua Dewan Pengelola Batubara ke sini? Kenapa kamu hebat banget? Nggak mau ngaku? Iya, kok lama banget belum dateng? Xiaomi, telepon dan tanya. Ya. Ketuanya sudah marah. Tanya kenapa belum sampai. Cepetan.
Sudah sampai di pintu masuk desa. Segera sampai. Ya, oke. Alamak, dia tadi ngobrol sama ketua Dewan Amerika. Nada bicara kayak apa itu? Menyuruh-nyuruh dia itu gila. Status dan kedudukan ketua itu apa? Berapa banyak orang kaya yang harus hormat? Dia bicara pakai nada begitu. Kalau beneran ketua, setiap menit bisa menampar wajahnya. Kayaknya. Dia pasti pakai kedok ketua. Kalau kita tangkap dan serkan ke ketua, bukannya ketua bakal anggap kita sisa? Iya. Kita tangkap yang merusak nama ketua. Ketua pasti menghargai kita. Mungkin kalau lagi senang, dia kasih gue 2 tambang batu bara lagi. Orang tua itu kaya raya. Langsung tangkap para pembohong yang pura-pura jadi ketua ini. Ya. Berhenti. Siapa Yang Berani Bergerac. Waduh, lagi-lagi. Siapa ini? Presiden Hu. Presiden Hu itu siapa? Presiden yang mengelola industri batu bara kita. Mereka benar-benar menelepon. Masa sih? Dia punya status apa sampai bisa berteriak-teriak? Presiden Hu? Cuma orang yang pernah kusuruh pergi. Kenapa kamu bisa berteriak untuk memindahkan presiden pipa batu bara? Hu Changshan bertemu dengan Ketua Li. Hu Changshan. Akhirnya kamu datang. Kudengar Ketua Li memanggilku. Aku langsung buru-buru datang. Aku tidak tahu apa perintah Ketua Li. Untuk menemui dia? Wang Yuansheng. Dia pemilik tambang di bawah asosiasiku. Ada apa? Ketua Li? Dia bilang dia punya tambang batu bara, kaya dan berkuasa. Bawa 2 orang. Bilang mau memukulku. Biar aku mati di sini. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Wang Yuansheng. Beraninya ko mengangkam ketua Li Yang paling saya hormati. Dia adalah Presiden Hu. Siapa ko? Sialan. Kau buta banget. Apa ko tidak kenal ketua Li? Saya serobo. Saya tidak kenal dia. Tolong minta presiden ou jugament bantu memperkenalkan. HMPH. Perkenalannya akan membuatmu ketakutan setengah mati. Ketua Li. Tapi pendiri grup masa depan pertama Provinsi Selatan kami. Legenda keuangan terkenal di dunia. Juga menciptakan merek mobil terkenal dunia pertama. Pendiri Lausla. Juga pembalap master nomor 1 di dunia. Hercule. Apa? Dia adalah ketua Future Group? Sepertinya apa yang dia katakan benar. Itu tidak mungkin. Dia adalah pekerja migran dari desa kami. Bagaimana mungkin dia punya status sebesar itu? Hanya saja saya jelas melihatnya mengemis di jalan. Ketua Future Group, bagaimana mungkin mengemis di jalan? Ya, sudah saya katakan padamu, saya punya terlalu banyak uang, ingin mencapai sesuatu, jadi saya pura-pura menjadi pengemis di jalan, melihat siapa yang baik dan berbelas kasih, dan membantunya mengubah hidupnya secara luar biasa. Saya melihatmu beberapa hari lalu, kalian berdua tiba-tiba melihat Xiao Gui. Kau pikir saya ingin memintamu meminjamkan uang, jadi saya mengambil jalan memutar dan lari, benar kan? Apa kau benar-benar pura-pura menjadi pengemis? Beneran lo pura-pura pengemis? Gimana menurut lo? Kiu Pineapple. Gue pura-pura orang kaya. Coba lo bilang, ngapain gue bohongin lo? Gue kira lo cuma orang yang diusir ke pojokan. Terus gue mau nipu Tangbin buat pura-pura orang kaya di sini. Bangsa Elo. Lo tahu nggak ada berapa banyak orang penting di sini? Di depan Ketua Li. Lo cuma bisa tunduk dan nyebut diri murid? Ide Pyong Dianik Matin Penuke Bangan. Masa dia perlu di depan Lolo si tikus tanah ini? Buat menyamar? Apa ketua Hubekal Selekino Loreng? Gimana kalau mukanya persis banget? Hah? Lo tanya aja, lo tahu nggak hubungan gue sama Ketua Li kayak gimana? Bisa dibilang, kalau nggak ada Ketua Li, nggak bakal ada gue. Hu Changshan. Hari ini, tahun itu, industri batubara di Provinsi Selatan anjlok. Itu kita semuato. Sumber daya batubara di gunung-gunung Provinsi Selatan banyak banget. Mereka nggak punya peralatan canggih buat eksplorasi dan eksploitasi. Setelah Ketua Li tahu, dia cariin kita para ilmuwan. Gratis, riset dan temukan. Baru hari ini seluruh industri batubara di Provinsi Selatan kita. Menurut lo, kebaikan Ketua Li ke gue, masa iya gue bakal salah kenal orang? Aslinya, Ketua Li itu orang terhormat di industri batu bara kita. Gue bingung. Maaf, Dazarli. Lo, gue sekarang bakal berlutut dan minta maaf ke lo. Dan lo juga harus berlutut dan minta maaf ke Ketua Li, mengakui kesalahan. Walaupun lo minta maaf ke gue dengan tulus, tapi bukan berarti gue memaafkan lo. Lo minta maaf ke gue, itu karena gue kuat. Tapi yang lebih gue harapin, adalah lo baik ke orang biasa. Ngerti nggak? Iya. Hu Changshan itu pepak dan anak keluarga Wang Yang Permarga, kecuali mengandalkan kekayaan sendiri, mengamuk di desa, ambil kembali tambang batu baranya. Iya. Jangan. Ketua Li. Oh, gue salah. Jangan. Tidak, Ketua Li. Aku salah.
Aku yang keliru. Kamu nggak kenal aku. Aku baik hati pada orang yang baik, tapi aku perhatian pada yang jahat. Kamu jahat, pantas dapat ini. Wang Yansheng, Jean-Gang Buru-Buru Perji. Mau bikin ketua Li marah lagi? Aku nggak pergi. Aku nggak pergi. Bos bilang, mau mati bagaimana? Kamu beneran ketua Future Group? Dari awal banget, semua yang kukatakan padamu itu benar. Ini sifat sok benar kamu. Jangan percaya satu harapan. Kamu pikir orang kaya harus boros. Orang kaya harus pamer-pameran. Tapi enggak, kebanyakan orang kaya yang sukses. Semua dari keringat sendiri, dari kerja keras sendiri, bertahap, terkumpul sampai sukses. Mereka tahu kekayaan itu susah didapat. Aku juga tahu nilai karakter. Hanya ke kamu. Kukira mereka semua boros. Buat orang kaya. Mengerti? Kalau gitu, ternyata memang kamu yang lapor padaku dulu. Kasih aku obat ajaib. Zhang Duang yang kasih tahu. Kalau bukan karena aku, kamu pikir kamu mampu apa? Bisa dapat dukungan doang grup? Sepertinya ini semua benar. Kamu beneran ketua Future Group? Berarti kamu bisa bikin dewan grup nurut. Aduh menantuku yang baik. Aku nggak tahu kamu sebesar ini. Wah, aku tahu kamu bisa. Dari kecil kamu memang punya ambisi. Kalau punya tulang keras, mau maju. Ini kan terbukti. Kerja keras membuahkan hasil. Selamat ya haha. Nggak usah kasih selamat. Soalnya dari hari ini, aku akan suruh Dewan Grup ambil semua darimu. Mending kamu balik ke lokasi konstruksi, angkat batu bata. Jangan. Manager Lee, jangan. Kecuali kamu lihat kita sejawat. Ketua gitu. Pergi. Aduh. Benar-benar mengganggu. Aku bantu dia. Terus mau gigit aku? Tentu saja. Bisa ketemu orang mulia seperti Ketua Li. Ini adalah berkah yang mereka dapatkan dari kehidupan sebelumnya. Mereka nggak tahu caranya menghargai. Benar-benar kayak tanah liat yang nggak bisa dibentuk. Mantan pacarnya Ketua Li itu. Kita masih bisa. Terus apa lagi? Saudara Sos. Bisa nggak kita mulai lagi dari awal? Kamu juga pergi. Mamah itu. Kamu sudah dicuain. Orangnya itu Xiao Li. Masa masih mau balikan? Yang Xiao Li suka sekarang itu kan Bingbing kita. Iya kan? Pergi. Aduh. Kalau dia mau nikah sama aku, dia akan nikah sama aku. Aku mau nikahi dia. Oh iya, Bingbing mau kok. Mau hahaha. Kamu beneran dewa mobil ya? Nggak percaya? Enggak. Cuma aku merasa kayak ini semua mimpi. Dewa mobil itu selalu jadi idola favorit aku. Nggak nyangka bisa ketemu langsung sama dia hari ini. Kembali. Ya ampun, kenapa Tuhan baik banget sama aku? Jangan terima kasih ke Tuhan. Aku yang harus berterima kasih atas kebaikanmu. Berapapun uangnya, worth it, dan kebaikan itu adalah kebaikan terbesar. Aku beneran bisa nikah sama kamu? Tentu saja. Waktu mereka semua ngepoin aku, kamu masih melindungi aku. Jadi, waktu itulah aku mutusin buat kasih kamu pernikahan yang meriah. Kebahagiaan seumur hidup. Ayo, aku pakai mobil sport yang aku kasih ke kamu. Aku ajak kamu jalan-jalan. Polygon pengen yang kamu, sakeput kamu. Wah, senang banget. Yang lain silakan pergi sendiri aja. Bingbing. Aku ajak kamu lihat perusahaan film dan televisi aku. Kamu punya perusahaan film dan televisi juga ya? Film dan televisi 600 juta.